Malam sebelum keberangkatannya, Nara berdiri di balkon kamarnya, memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit. Ia teringat momen-momen berharga bersama ayah dan ibu tirinya. Suara tawa mereka masih terngiang di telinganya dan hatinya berbisik, "Inilah hidup yang selama ini aku inginkan." Namun ia juga menyadari bahwa kehidupan ini dengan segala kehangatannya harus ditinggalkannya untuk sementara waktu. Ini bukan akhir, hanya sebuah awal baru, pikir Nara. Ia tahu keluarganya akan selalu ada di hatinya, meskipun ia harus melangkah jauh. Dengan berat hati, ia mempersiapkan diri untuk meninggalkan kehangatan yang telah membesarkan jiwanya, demi melaksanakan misi besar yang telah menunggunya di negeri asalnya. Malam itu Nara mengemasi barang-barangnya dengan penuh keyakinan. Siap pulang ke kampung halaman dan bertemu Bilasmi, pengasuh yang telah merawatnya sejak kecil, dan dua sahabat terbaiknya. Selama ini Nara hanya memberi kabar bahwa dirinya baik-baik saja, tanpa pernah menceritakan detail tentang perubahan hidupnya. Pagi itu suasana di rumah Hari terasa penuh haru. Nara memeluk ayahnya erat, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Kamu sudah siap kan, Nak?" Nara mengangguk dengan senyum kecil. "Ayah, terima kasih untuk semuanya. Aku akan menjaga kepercayaan ini dan melakukan yang terbaik." Ibu tirinya menghampiri dan meraih tangan Nara dengan penuh kasih. "Ingat, Nak, kamu selalu bisa pulang ke sini kapan saja. Kami bangga padamu. Kamu benar-benar membuat hidup ibu lebih berwarna, Nara. Ibu akan sangat merindukanmu." Nara tersenyum lembut, lalu memeluk ibu tirinya dengan erat. "Aku juga akan merindukanmu, Bu. Tapi jangan khawatir, aku akan baik-baik saja di sana. Ibu sudah banyak mengajariku tentang cinta dan keluarga. Aku akan selalu mengingat itu dan kupastikan bahwa aku akan kembali." Bagi Nara, ibu tirinya bukan sekedar mengganti ibu kandung, tapi juga sahabat dan pelindung yang memahami perasaannya. Kehangatan yang ia rasakan selama tinggal di rumah itu begitu berbeda, memberikan kedamaian yang tak pernah ia bayangkan. "Ibu percaya kamu akan berhasil di sana. Jaga dirimu." Nara mengangguk, menyeka air mata yang hampir jatuh. Ia tahu langkah yang akan diambilnya ini tidaklah mudah, tapi kasih sayang keluarganya telah memberikan kekuatan. Dengan berat hati, Nara melepaskan pelukan itu dan melangkah keluar, membawa semua kenangan manis yang akan selalu tersimpan di hatinya. Hari dan istrinya memandang dengan harapan besar di mata mereka, menyaksikan putri mereka yang telah tumbuh begitu kuat dan siap menghadapi masa depannya. Saat melangkah pergi, Nara berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan kembali, membawa lebih banyak kebahagiaan dan kebanggaan untuk keluarganya, yang kini telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Kepulangan Nara ke tanah air bukanlah sebuah keputusan biasa. Di balik keputusannya ada keraguan dan strategi yang dipikirkan matang-matang. Sebagai putri seorang pengusaha besar, nama Nara telah membawa banyak beban, harapan, dan sorotan. Dan inilah yang ingin ia hindari. Sebelum kepulangannya, Nara pernah mengadakan percakapan serius dengan ayahnya. "Ayah, aku ingin kepulanganku kali ini dilakukan tanpa menggunakan nama Nara." "Apa maksudmu, Nak?" "Aku ingin dikenal sebagai Ardita, nama sambungku, bukan Nara. Aku khawatir nama itu akan langsung dikenali, terutama oleh Tirta." Ayahnya terdiam sejenak memikirkan permintaan itu. Ia tahu persis apa yang dimaksud oleh putrinya. Tirta, mantan suaminya, masih menjadi bagian dari perusahaan, dan keberadaan Nara dengan nama aslinya bisa memicu komplikasi yang tidak diinginkan. "Apa kamu yakin dengan ini? Menggunakan nama lain, itu berarti kamu harus memulai semuanya dari awal." "Justru itu yang aku inginkan. Jika aku kembali sebagai Nara, orang akan langsung mengenaliku sebagai putri CEO. Tapi sebagai Ardita, aku bisa membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa status itu.
Baiklah, aku menghormati keinginanmu. Di perusahaan kamu akan dikenal sebagai Ardita, bukan Nara. Hati Nara lega mendengar itu, tetapi ia tahu tantangan baru saja dimulai. Dengan nama itu, ia tidak hanya harus berhadapan dengan dinamika perusahaan yang penuh persaingan, tapi juga menghadapi Tirta, pria yang pernah menyakiti hatinya. Namun kali ini berbeda. Ia akan kembali bukan sebagai wanita yang pernah terluka, tetapi sebagai Ardita, seseorang yang tangguh, yang telah belajar dari masa lalunya, dan yang siap untuk memimpin tanpa bayang-bayang siapapun. Saat pesawatnya menuju Indonesia, Nara merenung sejenak, memikirkan perjalanan hidup yang akan ia tempuh sebagai Ardita. Ia tahu ini bukanlah jalan yang mudah. Setiap langkah akan penuh dengan tantangan, terutama dengan keberadaan Tirta di dekatnya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan masa lalunya mendikte masa depannya. Meskipun pada akhirnya nanti orang-orang di lingkungannya akan mengetahui siapa Nara yang sebenarnya. Setahun lebih Nara meninggalkan tanah kelahirannya. Nara kembali dengan misi besar dan hati yang penuh harap. Di sampingnya, Firan, sahabat sekaligus rekan kepercayaannya, memberikan dukungan yang tiada henti. Perjalanan pulang ini bukan hanya sekedar tentang kembali ke tempat asal, tapi juga tentang menghadapi masa lalu yang pernah ia tinggalkan. Ketika mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang penuh kenangan, Nara merasakan hatinya berdesir. Rumah itu menyimpan banyak cerita dari masa kecilnya. Di sanalah Bik Lasmi, pengasuh yang merawatnya dengan penuh kasih. Perasaan rindu dan haru membanjiri hatinya. Dengan langkah pelan tapi pasti, Nara mendekati pintu rumah yang sudah lama ia tinggalkan. Setiap detak jantungnya terasa berat, seperti menghitung waktu yang berlalu sejak terakhir kali ia di sana. Dengan penuh kehangatan, ia mengetuk pintu itu. Pintu itu terbuka perlahan, menampakkan wajah Bik Lasmi yang tampak bingung. Di hadapannya berdiri seorang wanita cantik dan anggun, yang tampak begitu berbeda dari sosok yang ia ingat. Ketika wanita itu mendekat dan memeluknya erat sambil berkata, "Apa kabar, Bi?" "Nak." Dalam sekejap ia mengenali Nara, gadis kecil yang dulu ia rawat dengan cinta dan tulus. Tubuh Bik Lasmi bergetar ketika ia membalas pelukan erat itu, seolah tidak percaya bahwa Nara telah kembali, meski kini dalam wujud yang begitu berbeda. Di pelukan Bik Lasmi, Nara menyadari satu hal, betapa ia merindukan kehangatan yang pernah ia rasakan di rumah sederhana ini. Meski banyak yang telah berubah, cinta dan kasih sayang Bik Lasmi tetaplah sama, tak tergoyahkan oleh waktu. Kepulangan ini bukan sekedar perjalanan fisik, tapi sebuah perjalanan hati yang membawa Nara kembali ke akar yang membuatnya menjadi siapa dirinya hari ini. Saat Nara melepas rindu dengan Bik Lasmi, Firan menyusul dari belakang. "Apa kabar, Bi?" "Nak Firan, alhamdulillah Bibi sehat. Ayo kalian masuk, pasti lapar kan? Kebetulan Bibi baru selesai masak." Bik Lasmi segera mengarahkan mereka ke ruang makan. Nara dan Firan duduk menikmati setiap hidangan yang tersaji, sambil sesekali tersenyum melihat Bik Lasmi yang sibuk melayani mereka. Sambil makan mereka bercengkrama dengan tawa hangat, membiarkan kenangan lama yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Kehangatan itu mengingatkan Nara akan rumah dan cinta keluarga yang selalu setia menantinya.